Itu Kredivo Apa atau apa Shopee? sekarang yang lagi nguber-nguber Shopee ya kayaknya ya? Kredivo sama Shopee sekarang Kredivo ini. sama Kredivo itu udah ke Shopee. rumah. Kredivo udah ke rumah? Kredivo udah ke rumah 3 kali. Ke rumah 3 kali. Aman? Hmm, yo aman, nggak apa-apa. Yang datang Nggak berapa orang? aman Yang tapi datang berapa orang di Jogja? satu orang satu orang. Satu orang dan itu Kebetulan memang ganti-ganti, nggak orang yang sama. betul. Yes, kayaknya Hmm. ganti-ganti Tapi gitu. masih ini ya, masih orang Jawa lah gitu ya. Iya, masih orang Jawa. Masih bisa di inilah, Masih masih bisa mesti dinego-nego anu dikasih tahu mas masih gitu bisa. ya. Ya, Masih bisa pakai masih bahasa belum anu bisa. mas gitu ya. Iya, masih bahasa manusia. Oh, Aman, aman, oh. aman. Nah, ini kayaknya yang aku Sorry kak, takutkan itu yang Kredivo Shopee berapa sih? deh. Kredivo berapa? Oke, 4 juta apa ya? Nggak salah. Cuma 4 juta. 4 juta kalau nggak salah lah. Aku lupa aku sampai Terakhir anu. bayar di bulan Antara apa sih? 4 sampai Terakhir bayar di bulan apa? Udah lupa ya. pokoknya telat itu mulai Februari. Oh baru berarti Februari Maret April ya masih Februari. hitung wajar sih. Kayaknya Jogja desanya dari sekitar itu deh dari finance lokalan deh yang di situ di Jogja mah. Iya. Paling Bahasanya masih bahasa Jawa kok. Masih orang-orang kita gitu iya loh, iya orang-orang. artinya kan cuman kalau nggak ya dari finance A ya finance B lah leasing A leasing B gitu gitulah paling yang kerja jadi kolektor tuh paling. Masih sekitaran sini ya. Terus kalau Shopee gimana? Udah gedor-gedor ke WhatsApp? Atau obok-obok kontak yang nggak dicantumkan tapi di telepon ya? Yes, betul. Yang saya takutkan di itu. Yang saya takutkan itu kalau sampai ke kantor, kontak kantor. Karena kalau sampai ke kontak kantor Gini ya aja udah kak. lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, balik kanan bubar jalan pokoknya ya. Yes, pokoknya bubar. Ini tuh sampai rumah tanggaku bubar, Mas. Rumah tanggaku bubar. Wah. Aku udah diusir dari rumah. Iya, aku yang udah ngusir diusir dari siapa? rumah ini udah. Yang ngusir siapa? Suami lah. Suami lah. Emang suami nggak mau beresin? Nggak mau. Nggak Lah, mau. kok bisa? Nggak mau. Ya karena dia alasannya aku hutang dia nggak tahu. Aku hutang dia. Ya biarpun hutangku. Tapi sebentar, ngusirnya itu bukan dalam tanda kutip kayak membuat pisah gitu kan? Atau sekedar beresin di luar kayak gitu apa gimana? Ya udah pisah rumah. Sorry ikut prihatin. Udah pisah rumah tapi ya masih gantung gitu loh. Secara status masih gantung. Baru sekitar 1 minggu lah. Oh, tapi masih intens lah ya komunikasi sekedar tanya-tanya masih lah ya. Masih ketemu, masih kayak ya harus datang ke rumah. Tadi juga habis datang ke rumah sharing-sharing lagi ya, tetap belum ketemu jalan temunya karena memang permasalahannya kan di duit ya. Sebentar kak, kan cuma masalah pinjol ya, kok sampai ngusir sih? Ya kayak dia itu kayak ngerasa dibohongin, kayak ngerasa kayak apa ya, bikin dia susah ya kayak gitu. Tapi selama ini memang suami maaf ya pernah menghadapi DC-nya, pernah ketemu sama DC-nya, pernah bayar 1 kali cicilannya. Pernah ketemu DC 2 kali, 3 kali malahan. Oke, berarti selama DC datang entah itu baru DC Kredivo aja yang datang kan, yang ketemu sama suami kan? Kredivo sama apa yang kemarin ya? Shopee. Sama apa ya? Kredit Pintar. Sih. Ya. KP ya. Ada ya berarti. KP. Ini betul. Berarti gara-gara ngadepin DC, ketemu sama DC, suami ngusir gitu ya? Iya betul. Tapi belum pernah si suami cover pembayarannya 1 kali pun. Belum pernah. Lah kok ngusir? Nggak mau dia. Maksudnya? Makanya iya dia ngerasa kayak aku itu udah nyakitin dia gitu, udah bohongin dia, makanya secara kayak gitu. Oke. Aku nggak berani masuk terlalu dalam itu, terlalu pribadi sih ya. Iya. Gitu. Cuman agak bingung aja sih kalau saya gitu. Kecuali misalkan gini, si laki-laki ini membereskan tagihan suaminya gitu kan, terus si istrinya mengulangi lagi dan berulang, nah itu wajar gitu, artinya memberikan penegasan gitu. Tapi ini cuma ngadepin DC doang, apakah DC-nya maki-maki, apakah DC-nya mengatakan memberi statement yang bikin suami nggak enak gitu, kan nggak bayarin cicilannya juga kan? Enggak. Iya, agak nggak make sense sih kalau menurut saya gitu. Tapi ya itu pribadi sih ya itu. Apapun alasannya agak bingung aja sih. Oke, balik lagi ke intinya deh. Kredivo intinya sudah datang 3 kali, terus Shopee sudah obok-obok kontak yang tidak dicantumkan di kontak darurat. Yes, betul. Bahasanya kayak gimana?
tolong ini Mbak ini Jadi punya hutang segera dibayarkan, bla 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 kayak gitu ya, mulai ya, mulai ini punya pesanan di Shopee tapi nggak dibayar kayak gitu. jadi katakannya kayak nomor Anda dicantumkan sebagai kontak darurat, Oke. gitu. Padahal itu bukan kontak darurat, gitu loh. Terus pokoknya suruh bayar tagihannya, Bilangin sama bla. Mbak ini suruh bayar tagihannya di Shopee kayak gitu ya. Oke. Dia nggak nyebutin itu, nggak nyebutin produk. Produk dalam arti Cuman gimana? Oh, apa yang dibeli dia maksudnya gitu? nyebutin Shopee gitu. Oh, Cuman tidak bayar nyebutin tagihan. platformnya, tidak nyebutin Shopee atau apa gitu enggak? Oke. Enggak. Randoman Tapi lah ya. kayaknya dari si Oren, karena temanku juga dapat kayak sama kayak aku. Kalau Kasusnya Oren, temanku kan kalau juga. Shopee memang gini Kak, dia itu meskipun kita nggak cantumin kontak darurat, selama aplikasi Shopee-nya masih ada di situ, ya itu masih bisa nge-tracing. Jadi saat kita belanja nih pakai Shopee Paylater misalnya ya. Nah, di saat itulah data itu sebenarnya dia mampu membaca isi kontak-kontak kita itu. Jadi untuk jaga-jaga, dia memang bisa ke sana. Tetapi saya sih belum nemu ya kasus kayak si penagihan atau yang ngintro sana sini itu bahasanya kasar sih belum. Tapi kalau agak ngeselin, tolong bilangin ini pesen ini. Kalau di telepon itu bener-bener ngomong tuh, Pak kita dari Shopee, Mbak kita dari Shopee, tolong bilangin sama Mbak ini suruh beresin tagihannya di Shopee. Dia mau ngomong kayak gitu. Jadi bukan bahasa bot sebenarnya itu tuh masalahnya. Nah, terus gini Kak, sebenarnya kalau mau lebih aman waktu itu kalau mau macet di Shopee ya eh ganti dulu deh kontaknya gitu, ganti database kontak Google-nya yang ada di HP itu. Jadi aplikasi Shopee-nya sebelum macet dipisahkan dulu, harusnya kayak gitu. Jadi datanya kosong, dia nggak bisa ngambil data apa-apa. Terus pengirimannya juga kalau bisa jangan ke rumah. Transaksi terakhir misalnya apa sih ya GoFood kayak GoFood sorry. Kalau Shopee ya misalnya beli barang 10.000 apa 25.000 lempar kemana lah, jangan deket-deket di situ gitu. Misalnya kalau Jogja ya lempar aja ke Purworejo, Kutoarjo, Klaten misalkan gitu ya. Jadi itu tracingnya tuh ke sana, datangnya si DC tuh. Tapi si Shopee memang nggak main DC sebenarnya dia tuh. Nanti kalau udah lama banget dia baru tuh datengin tuh si DC-nya. Dia tuh rajinnya di telepon sama WhatsApp-nya tuh sama nelponin di luar kondar masalahnya tuh. Yang takut kan padahal itu. Sebenarnya itu Gini, nggak sebentar, takut sorry saya potong. ya. Mumpung saya ingat gini kak. Nama yang dihubungi itu masih baru sebatas teman-teman yang biasa sering dihubungi di WA kan? Iya, masih yang sering di WA kan? Yang udah ngasih tahu itu teman kantor tapi kan udah bestie ya, jadi aman. Oke. Kantor satu. Terus sama kakak satu, suami. Sementara itu kalau yang kemarin itu sempet aku laku tapi udah enggak. Sempet yang hubungin mungkin yang pernah dibeliin pulsa kali ya. Iya benar. Terus gini aja deh kak, sekarang kan otomatis kan si data itu udah kepegang ya sama mereka tuh. Aplikasi Shopee-nya masih ada di HP nggak? Masih aku sampai belum berani ngapus. Nah buat apa orang? Tapi belum bayar sampai sekarang tagihannya. Belum bayar. Buang kan? Dibuang, uninstall aja dulu, buang deh. Buang. Tapi hapus buat apa? Terus gini. Sebelum hapus, ganti dulu nomor HP yang terdaftar di Shopee bisa? Oh, diganti dulu. Ganti nomor HP di Shopee-nya, terus ganti email yang ada di Shopee-nya juga. Ganti itu tuh. Nanti kalau sudah terkonfirmasi diganti, hapus. Ya meskipun agak telat, tapi nggak apa-apa deh kayak gitu aja dulu. Nah terus nama-nama yang itu kakak pakai emailnya Google Kontak bukan di HP? Jadi kontaknya itu tersinkronisasi dengan akun Google nggak? Ada yang kayak gitu. Aku udah ngutek-ngutek mau ngapusin nggak bisa. Gini aja kak. Kalau misalnya dihapus nggak bisa, gini aja. Diganti beberapa nama-nama yang krusial. Misalnya kayak di kantor tuh yang paling penting mungkin atasan kali ya. HRD atau siapa gitu. Atau yang bisa berimbas sama pekerjaan deh. Kalau misalkan tahu punya tagihan nanti. Tapi sebenarnya sih kalau sekelas Jogja ya nggak terlalu gimana sih kak orang-orangnya. Saya rasa dari beberapa yang cerita tuh, oh aman mas, atasan saya tahu aja nggak masalah. Oh aman mas, atasan gue nggak popo katanya, bilang kayak gitu. Tapi kan ini nggak tahu ya di kantornya kakak tuh takutnya jadi sentimen atau apa. Coba nama-nama itu diganti dulu deh kak. Misalnya ada embel-embel SPV atau atasan atau bos atau kantor, coba diganti dulu deh pakai nama-nama biasa aja gitu. Ini sampai tak hapusin loh mas. Jangan dihapusin. Nanti bingung kontaknya kayak gimana. Karena bagaimanapun ya dia udah enkripsi.
Sekarang kayak gini aja deh paling Udah penting. masuk ya. Ganti emailnya, ganti nomor HP-nya, itu udah paling penting pertama tuh. Habis itu kalau sudah terkonfirmasi datanya diganti, uninstall aja deh. Ngapain sih disimpan? Orang kita aja nggak mampu bayar, jangan dipelihara aplikasinya gitu. Nanti kalau sudah ada duit, selesaikan bayar gitu aja. Kalau enggak ya nanti dia Itu misal, obok-obok ke dalam. iya, aku takutnya itu soalnya kantorku kalau tahu aku kena pinjol langsung Di SP. dipecat. Oh, langsung di kick. Pecat. Wah, itu Langsung bahaya. di-keep. Bahaya itu. Iya, langsung di-keep. Makanya aku, waduh, ini gimana? Temanku kemarin juga sempat dapat, tapi temanku udah di backup. Di backupnya kayak gimana? Bayar joki gitu, kayak bayar joki. Ya, Ya, nggak tahu dia apa. kalau backup joki-joki itu paling dia nyari ilegal buat nutup legalnya. Nggak tahu kayak gimana prosesnya gitu. Tapi tetap kemarin tetap ada nomor yang ke up juga. Ya kayak gini aja Kak, itu aja deh. Sekarang ini aja dulu deh. Nanti hari ini setelah telepon mati, ganti aja database-nya yang di nomornya diganti, email yang di Shopee-nya juga diganti. Bisa kan? Bikin aja email kosongan. Bikin email kosong. Yang dari Google, terserah misalnya arninyu@gmail.com atau arnijogjas@gmail.com gitu. Terserah, bikin aja yang baru email. Bikin email kan cuma 1 menit. Nah, habis itu si email dicantumkan di aplikasi Shopee-nya. Terus ganti ya, ya. Terus siapin nomor baru. Nomor baru beli aja kosongan, tapi jangan nomor eksis. Jangan nomor eksis. Cari aja nomor Indosat yang 10.000 atau 15.000 lah, yang nomornya nomor pantas kalau dipakai orang buat komunikasi. Kalau eksis kan kesannya, bukan kita jelekin provider ya. Kesannya nomor eksis kayak nomor sekali buang. Soalnya gitu tuh. 083 itu. Jarang orang yang pakai itu permanen sih. Gitu aja dulu. Terus misal gimana? Sob. Ini misalkan aku punya rezeki nih, ya kan? Aku pengen ibaratnya nuntasin lah gitu loh permasalahan ya. Satu-satu. Kemarin tuh aku sempet pengen gini, apakah Shopee kita bayar dulu gitu loh. Maksudnya yang bener-bener kredit sama bener-bener rese kan, sampai obok-obok kontak gitu kan. Apa tak gituin dulu itu ngeling nggak sama yang lain gitu. Ngeling itu yang dalam arti gimana? Bakal ngasih tahu kalau habis bayar tagihan Shopee-nya gitu. Betul. Saya nggak bisa bilang itu ini ya, karena kalau model kita nggak bisa jamin ya apakah kolektornya itu berteman atau enggak sih. Cuman kalau kelasnya kayak kartu kredit itu suka bisik-bisik kalau kartu kredit, tapi kalau modelnya habis beresin di Shopee terus kita masih punya pinjaman di Kredit Pintar misalkan. Kalau yang paling besar kemungkinannya yang satu atap Kak. Itu jadi misalnya aplikasi kayak Neo punya pinjaman di Neo, terus ada pinjaman lagi di Aku-Laku. Neo dikelarin, Aku-Laku belum. Nah, Aku-Laku tuh ngejar karena masih satu atap kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya Kakak punya di mana gitu ya. Kalau misalkan KP sama Shopee apakah satu atap? Kayaknya sih enggak satu atap. Tapi kalau es pinjam sama es pay later udah pasti satu atap, namanya juga Shopee ya kan. Kalau menurut saya gini Kak, balik lagi, ada duitnya apa enggak saat ini? Terus di Shopee tagihannya berapa? Shopee itu, aduh aku sampai ada tertanya sih. Nah, aku sih nyatetnya karena dia plus bunga ya. Maksudnya secara tagihan global ya. Berapa di tagihannya? 49. Shopee Paylater 49. Ini sebelum udah beberapa waktu yang lalu ya. Sekitar 12-an lah. 12-an. Nah, gini aja Kak. Saran saya sih, kalau memang ada duitnya, tembak bayar di pokoknya aja. Tapi nego ke bagian collection-nya. Jadi pas by email bisa, by telepon juga bisa. Coba tegasin ke sana deh. Misalkan ada kolektor yang masuk nih. Dijabri aja dulu, respon aja dulu Kak. Saya ada duitnya cuma segini, bisa nggak saya pakai buat bayar lunas itu? Sebenarnya limitnya dulu Shopee berapa sih awal? 6. Cuma 6. 6 sama 3. 9. Berarti kan pokoknya bengkak jadi 11 gitu kan. Coba gini aja, siapin duit di angka 9 juta deh, 9.500.000 lah. Siapin duit di angka segitu. Kalau memang ada loh ya Kak. Tapi kalau tidak ada, jangan cari sana cari sini buat tutup sini, nggak ini gitu. Nggak, kalau menurut saya sih nggak deh, nggak saranin kalau buat itu, kalau nggak urgent banget gitu. Karena gini Kak, kalau dia sampai
bikin apa sih intro ke atasan yang nggak bener, ya kita push balik lah sebenarnya. Kita bisa tekan balik itu si bagian orang yang suka nyebar-nyebar kayak gitu. Kejar aja Kak, misalkan ada WhatsApp masuk, tekan balik gitu. Coba sambil gini aja, misalkan ada chat masuk ya, nanti forward ke saya, nanti saya ajarin cari balasnya kayak gimana nih. Balas kayak gini aja deh, balas kayak gini aja. Karena tujuannya kan satu, mengejar nasabah untuk segera melakukan pembayaran. Tapi di sini kan saya nggak tahu nih Kak, Kakak sebenarnya ready duit apa enggak saat ini gitu kan. Yang tahu kan Kakak sendiri. Mungkin ada tapi di tempat lain, mungkin ada tapi dari pos yang lain, kan saya juga nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih, kalau memang kejangkau buat beresin, ya beresinlah di angka pokok lebih sedikit nggak apa-apa lah, pokok lebih sedikit. Jadi mereka tetap cari untung, pasti nggak mungkin mau dibayar pokok banget. Apalagi macetnya baru awal-awal kayak gini. Berapa lama sih Shopee macetnya? Ada setahun? Belum, Oh ya baru belum 4 bulan. apalagi. Mereka lagi kenceng-kencengnya wajar. Kayak gitu aja Kak. Pokoknya gini, Mm, kalau kalau kira-kira udah bikin statement yang kurang nyaman, terus khawatir ini berimbas ke atasannya banget, ya mm. intronya by WhatsApp aja deh. Tapi menurut saya gini Kak, sebelum hal itu terjadi, kontaknya amanin dulu, biar merembetnya tuh salah orang gitu. Kayak gitu. Sasarannya jangan sampai yang krusial gitu loh, yang Betul, benar-benar kayak gitu harus mainnya. dihindari gitu Jadi loh. datanya Sampai diberesin dulu, kontaknya diamanin dulu, emailnya diamanin dulu. Habis itu siapkan duitnya. Ketika duitnya sudah mm, ready, ada chat yang masuk, tembak. Maunya kayak gimana? Bisa nggak selesaikan dengan cara kayak begini? Nominalnya sekian. Nanti teknisnya saya intro deh Kak lewat WhatsApp aja. Saya nggak bisa ini. Karena itu bahasanya pasti akan pakai bahasa lapangan itu Kak. Nah, nanti kalau memang misalkan iya deal ya udah tinggal Kakak aja beresin duitnya ada apa enggak, siap apa belum. Kalau sudah ada ready mau diberesin beresin kayak gitu. Nah, terus balik lagi kalau diberesin di Shopee nanti yang lainnya tahu apa enggak. Cuek aja deh Kak, tahu atau enggak tahu bodo amat. Yang paling krusial kan ini. Yang paling krusial kan ini. bener. Kayak gitu kita mikirnya kayak gitu Iya. aja. Kalau seandainya tahu, ya kita lihat aja kondisional. Ini kan dasarnya segera melakukan pembayaran kan, kan takutnya makin ke atas, makin kemana-mana kayak gitu ya kan. Heeh. Ya kita lihat aja pola penagihan yang masuk kayak gimana. Misalkan KP masuknya, oh kayak gini ngancamnya cuman door to door masih enak lah kalau datang ke rumah nggak masalah lah. Yang bahaya kan ketakutannya kakak kan ngintro ke orang yang krusial itu aja karena orang krusial itu akan berefek Betul. sama kerjaan gitu kan. Ya, Kayak betul, gitu aja betul, deh kak. betul. Gitu aja sih kalau menurut saya. Nah, ini kan tadi ada Mhm. tadi siang yang tak kirimin jenengan, Mhm. yang dia dibatasin sampai jam 18.00. Maghrib ini ya jam 6 jam Yang 6 tadi ya. 18, yang Mhm. tak kirimin sampean tadi, yang Mhm. mau apa, udah apa tuh namanya istilahnya, aku juga nggak paham. Pokoknya nanti Mhm. udah dilaporin ke OJK lah, apa tadi Oh, kalau terus dilaporin ke dihubungi OJK itu hal yang biasa, Kak. Yang namanya dilaporin ke iya. OJK itu kan memang sudah menjadi kewajiban dari LK, Lembaga Keuangan, untuk melaporkan setiap transaksi kreditnya. Kan itu hal yang biasa, cuman kadang penekanannya seperti nakut-nakutin gitu tuh, sudah dilaporkan gitu ya. Padahal itu hal yang biasa, kita kredit kur, kredit mikro, apapun jenisnya, 1 bulan kemudian kan muncul di OJK itu, di slip. Ya kalau itu mah Iya, cuek aja Kak, skip aja gitu. Yang kakak kan gini itu kak, aku nggak saya tahu. pahamnya gini kak, kakak itu mau segera melakukan Heeh. pembayaran kan karena takutnya merembet ke yang krusial itu, kontak-kontak Iya, krusial. betul. Ya Iya, amanin betul. dulu kontak-kontak Heeh. krusialnya diganti, nama ini diganti nama itu. Misalnya ada embel-embel kantor teman si Arni kantor, Febri kantor, itu buang deh kata-kata kantornya gitu. Jadi seperti nama biasa itu aja. Terus apa namanya? Kalau misalnya habis telepon di WhatsApp hapus riwayat panggilan dengan orang itu misalkan. Jadi nggak ke riwayat terbarunya karena si aplikasi Shopee-nya masih ada di situ, masih nyangkut soalnya tadi tuh. Terus kalau datanya sudah diberesin ya dihapus aplikasi Shopee-nya sambil siapkan duitnya. Intro yang masuk dari mereka kayak gimana, amanin satu-satu handle. Kak, kalau Mas kalau kayak gini gimana ya balasnya? Terus saya intro deh. Oh kayak gini aja Kak. Oh kayak gini aja. Nah, kayak gitu aja sih. Sambil siapkan duitnya karena kan duitnya kan mungkin masih di luar atau masih belum kepegang sekarang kan untuk beresinnya. Kayak gitu aja. Bener-bener. Gitu aja sih Kak. Terus ini yang tadi siang, yang tadi sore Mm-mm. hubungin, dibalas gimana? Yang udah tak forward ke sampean? Ya gini aja Kak. Sekarang pertanyaannya gini. Kakak sudah ready duitnya belum? Belum sih. Belum. Ya udah, nggak usah janjiin apa-apa. Berarti berarti diabaikan aja. Skip aja dulu. Bilang aja saya Hmm. belum ada dananya, selesai gitu. Mau gimana gitu kan.
Ini kan bahasanya kayak gini ya, saya baca yang terhormat. Anda sudah terdaftar di dalam sistem pencatatan laporan debitur kolek. Ya, artinya memang wajib setiap bulannya update, itu hal yang biasa. Diragukan, diselekasi segera lakukan pembayaran sebelum melakukan update. Ya, artinya kan akan naik ke call 5, dari call 4 masuk ke call 5, itu hal yang biasa. Terus kemudian konsekuensi mengabaikan melaporkan bla 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 dialihkan ke tim lapangan. Nah, kalau seandainya ada tim lapangan datang malah enak negonya, Kak. Enak face to face sekalian. Limit SP letter dibekukan. Memangnya sekarang masih punya limit sisa di SP letter? Enggak kan? Paling cuma 600 Ya ribu udah, atau anggap aja berapa? nggak ada lah, nggak usah berharap lagi dengan duit segitu untuk dipakai lagi. Denda akan bertambah, Nggak mau oke. lagi-lagi. Oke, kan kemudian ada lagi, denda akan bertambah 5% per bulan. Ya, denda itu hal yang biasa akan bertambah. Namanya kredit ketika bulan ini nggak kelar, pasti nambah. Bulan depan nggak kelar, pasti nambah, Kak. Itu hal yang biasa. Bener kan? Iya, ini aja Nah, 7.800.000 ini udah plus bunga loh, aku betul, betul, ngitungnya. betul. Maksudnya Artinya kan kira-kira gini, ya. Kak. Kalau sudah terlanjur membengkak, bengkakan sekalian sampai nanti datang, nyatakan kesanggupan, saya sanggupnya bayar di angka sekian, saya pakainya sekian, saya sanggupnya di angka sekian. Yang penting nggak ngaco aja. Kita tahu pakainya 9 juta. Ya kita siapin duit di angka 9 jutaan ya. Artinya bisa 9.500.000, bisa juga 9 juta pas, tergantung nanti gimana negosiasinya lah. Ya, yang penting masih ada itikat baik untuk menyelesaikannya di saat ada pihak terkait datang menemui kita. Kayak gitu aja, Kak. Santai. Daripada sekarang digebu-gebu gimana caranya itu bayar sudah sama denda bergulung-gulung. Emang mau bayar segitu? Nggak mau, nggak Ya ada kan duitnya. yang kemarin aja limit kecil nggak kelar, ini sudah bengkak kok mau dikelarin. Kalau saya sih lebih baik nunggu collectionnya datang ketemu, Kak. Mau ke kantor boleh, ke kantor ke rumah boleh. Kalau saya mending kayak gitu. Seandainya Kayak yang saya lain. di posisi kakak kayak gitu. Terus kan ada bahasa lagi nih, konsekuensinya Uh, menghubungi kontak darurat. Yaitu sudah hal yang biasa juga menghubungi kontak darurat. Yang jadi masalah dalam prakteknya Shopee itu menghubungi di luar kondar. Itu aja sih. ya. Nah, kalau sudah seperti ini, jawabannya kayak gini, saya belum ada dananya, maaf. Kayak gitu aja, selesai gitu kan. Nanti pasti akan gini lagi, Kak. Oh, ini gimana? Pressure dan penekanan psikologis itu hal yang biasa. Bahasanya macam-macam, nggak perlu dihafalin. Forward aja, Kak, step by step. Mas, ini WA-nya kayak gini. Cara jawabnya gimana? Kalau saya bilang nggak perlu dijawab, berarti ya udah, Kak, nggak usah dijawab. Tapi kalau saya bilang, Kak, jawabnya kayak gini, tinggal di forward sama persis. Sambil fokusnya siapin duitnya buat beresinnya. Tekniknya kayak gitu tadi. Nego di pokok pemakaian. Kapan negonya? Nanti pas ada ini yang datang. Kapan? Pas ada intro di WhatsApp yang pasti. Pas ada email. Pas ada penawaran. Macam-macam, Kak. Itu kondisional. Yang paling penting kan sekarang amanin dulu tuh kontaknya. Mau takutnya ngobok-ngobok ke atas itu. Gitu aja sih, Kak. Salam dari saya mah. Oke. Thank you ya Allah. Sip, gitu ya. Ada Tetap banyak tenang, stay banget. cool. Berkabar aja lain kali. Ya, Semoga dapat solusi lah. iyalah. Tenang, stay cool, Ya kerja, nanti fokus, kumpulin duitnya. pokoknya aku dibantu. Nah, misalkan aku menghubungi sampean nanti Ya, secara pasti teknisnya nanti pasti saya jawab bagaimana. meskipun telat-telat pasti saya jawab, Kak. Heeh. Heeh. Oh. Sorry kalau misalkan Yoi. responnya lama, soalnya banyak yang chat. Jadi sekarang bingung, aduh, habis lagi ada telepon yang ini, saya Iya. kelarin yang ini sampai kelar dulu, kadang suka ketimpal-timpal gitu. Kutiku tak cari amargi kemana dan ke orang temen aku udah gini. Oh ya mesti kan ya nasabahnya yang sakit-sakit pasti banyak. Sebenarnya enggak sih, enggak bukan sahabat ya. Saya anggapnya ya temen lah gitu aja sih namanya. Ini Kayak gitu. kasus Hmm. Kayak gitu. Cuman yang itunya saya heran apa itu namanya. loh, apa sih kok suami sampai gitu ya? Ya agak ini juga sih, kayak terkesan menumpangi ketika istri ada masalah dipakai untuk mengusirnya sampai dalam tanda kutip mengusir dari rumah loh ya. Tapi bagaimanapun itu kan urusan rumah tangga orang ya, saya nggak berani intro lah gitu. Cuman agak heran aja sih, kecuali suami itu beresin tagihannya, habis itu dengan sengaja si kakak ini tuh utang lagi, terus nggak dibayar, terus utang lagi, terus nggak dibayar. Itu kan sengaja membuat repot suami secara finansial loh ya, secara keuangan. Tapi ini kan dalam prakteknya, kenyataannya si suami belum pernah membayarkan tagihannya satu kali pun masalahnya tuh. Gitu sih, saya agak bingung di sana. Tapi ya nggak tahu lah, Iya. mudah-mudahan cepat kelar. Kalau menurut saya sih beresin ini aja deh, apa escalatornya, ya pinjamannya inilah dikelarin aja pelan-pelan. Kalau belum ada ya kayak gini jawabnya. Kalau misalkan lagi ditekan di sini, cara ngatasinya kayak gini. Nanti sambil intro-intro aja, Kak. Oke. Ya udah, terima Berarti kasih sekarang tinggal di banyak. mana? Di kota atau di mana?
Ini aku baru di Malioboro, aku baru kerja, tempat kerja. Oke, Kak. Di Malioboro. Siap. Ya udah, berkabar lagi Ya, gitu aja ya, Kak ya. makasih ya, Mas. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat teman-teman yang punya masalah di Shopee ya, kalau tahu kira-kira mau macet di Shopee, cepet-cepet amanin tuh kontak emailnya sama nomor HP-nya, cepet-cepet diganti. Terus coba kalau masih limitnya masih aktif, lakukan transaksi, kirimkan paket ke tempat lain deh. Misalnya kita lagi di mana, nitip aja dulu, dikemanain gitu ya paketnya. Yang murah-murah aja lah, yang murah-murah aja. Itu tujuannya buat apa sih? Biar koleksi nanti datangnya ke sana duluan. Minimal tuh ngasih alamat biar yang disamperin ke sana dulu lah, ya biar mentalnya lebih aman. Tapi balik lagi gini, Shopee memang lebih seneng mainnya di luar Kondar karena itu presurnya ke kita tuh lumayan, jadi lebih kerasa. Kita pasti panik lah, waduh yang dihubungi yang nggak ada urusannya malah dihubungi ya gitu kan. Nah itu efek jerahnya lumayan, push psikisnya tuh kena banget daripada menghubungi kontak darurat, karena kontak darurat pasti ngerti lah rata-rata orang deket ya. Yang dikhawatirkan kita kan nyebar ke orang lain, nah itu manusiawi lah, hal yang wajar sehingga mereka menggunakan itu. Nah, ketika kita sudah dapat pressure yang di luar Kondar ya, yang tidak kita cantumkan tapi dihubungi, mereka itu sebenarnya cuma ngejar yang kira-kira deket aja sih. Dari mana? Dari riwayat panggilan, dari riwayat chat WhatsApp, kayak gitu. Makanya kalau sudah kira-kira batuk, setelah ganti data, buang aplikasinya. Jadi mereka nggak tracing kemana-mana. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, ya cepat-cepat amanin, nama kontaknya ganti-ganti aja dulu deh. Yang berhubungan dengan dekat-dekat, misalnya bestiku, ya ganti deh bestinya, karena besti kecenderungan besarnya itu buat dihubungin. Misalnya siapanya, teman kantornya, apa bisnisnya gitu. Misalnya circle-nya yang di dalam itu kan suka ada kode-kode ya, namanya teman nongkrong, teman ngopi, ya, di mana gitu-gitu ya. Diganti aja dulu deh ya. Jadi siapa kayak gitulah, pakai embel-embel yang lain lah. Paham ya? Sip. Nah, lagi kalau masalah seperti ini, baiknya beresin yang mana dulu ya balik lagi ke dompetnya masing-masing ya. Karena pada hakikatnya yang namanya hutang itu tetap akan ditagih. Itu sudah pasti. Tinggal kita siapkan dulu duitnya nih. Ready apa belum? Kalau belum harus gimana? Kalau sudah ready harus bagaimana biar nggak bengkak-bengkak banget bayarnya. Oke ya. Sip. Gitu aja. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.